RT kita, RT 3 RW 2. Kita ini semuanya manusia, makhluk sosial, kita bersahabat. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. To the point saja untuk menyingkat waktu. Jadi kemarin jujur aja, Mas kawan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu chat ke saya. Hari Rabu chat ke saya. Kalau bisa saya bacakan chatnya biar tidak menimbulkan fitnah. Saya bacakan chatnya. Oh iya. Pembahasan masalah rapat ini. Iya, boleh. Gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tujuan rapat malam ini bukan mencari kebenaran atau kesalahan dari pihak lain. Kita ini tujuan rapat ini hanya ingin meluruskan dan ingin menciptakan suasana lebih tentram, lebih damai, lebih nyaman. Maka dari itu, nanti kalau ada chat yang dibacakan menyinggung perasaan di dua belah pihak yang berseteru ini, anggaplah yang berseteru nih, tolong kita jangan tersinggung, karena ini kayaknya gawat kalau menurut PST di luar sana. Saya mohon kepada para tokoh, para pemuda, juga kepada Pak Babinsa, Pak Pejo, saya mohon juga dari desa, tolong diluruskan masalah ini agar tidak timbul fitnah kedua nanti. Untuk kedepannya kita hati-hati untuk nge-share masalah berita-berita yang tidak normal ini. Benar, kita sama-sama duduk satu meja, kita musyawarahkan yang sehat dengan akal yang cerdas demi lingkungan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 hari yang lalu yang siang chat saya hari Selasa. Ya. Bunyi chatnya, Assalamualaikum Pak RT, ada di rumah Kak Iya. Mau minta tolong tanda tangan dan cap mengetahui lokasi surau Al-Khair buat balik nama dan ubah tarif KWH listrik Pak. Terima kasih. Gak bisa ya Pak ya. Waktu itu saya jujur aja tidak pegang HP. Jadi jam 16.17, 16.15, 16.16, 16.17, 16.17 Mas kawan sore hari WA ke saya. Jadi saya baru buka setelah saya di luar. Nggak bisa ya Pak ya. Jadi saya chat kembali Mas kawan, besok siang atau sore aja ke rumah saya. Saya sudah di jalan 28 Oktober Siantan, sekarang tiket jaga rumah Ibu Dewa. Jujur aja Pak, saya setiap malam itu ngepam di rumah anggota DPD RI ke 4 periode Ibu Maria Goretti. Jadi kalaupun misalnya mohon maaf kalau misalnya hari-hari biasa saya ngantor Senin sampai Jumat. Nah, terus sore pulang, terus mandi, makan, sholat, terus jam 9 saya udah pergi Pak ke jalan 28 Oktober. Makanya baru saya cek cek Mas Kawang. Itu pun saya ceknya bukan di rumah, di luar. Siap Pak RT, terima kasih banyak ya Pak. Nah, sebelum saya ke chat berikutnya, jadi saya ini jujur aja, ini kita nggak boleh gimana ya, saya juga nggak boleh ada sesuatu yang mengganjal tapi tidak saya utarakan dalam rekap ini, nanti saya yang salah. Jujur aja, sebelum Mas kawan bunyi chatnya mau minta tolong tanda tangan dan cap mengetahui lokasi surau Al-Khair buat balik nama dan ubah tarif KWH listrik Pak. Jadi begini, saya ini kalau tidak salah saya beberapa bulan yang lalu
lalu atau tahun ini, tapi yang pastinya tahun yang kemarin, tahun 2023, pertengahan atau akhir, itu saya sempat berdebat dengan warga saya sendiri di depan rumah. Saya lagi ngekang. Nah, ini jujur ya, kita fair ya, supaya apa namanya semua mendengar, jangan mendengar di luar, tapi mendengar kepada kita yang rapat pada malam hari ini, terutama saya lah kan. Pak RT, saya mau tanya, ya kenapa Kak? Itu surau itu gimana Pak bisa berdiri? Udah ada izin dari Pak RT Kak? Jujur Kak, belum. Masa sih belum? Kalau tidak ada izin dari Pak RT, surau itu tidak akan berdiri. Segala sesuatu di wilayah RT ini pasti wewenang Pak RT. Saya bilang belum Kak. Pak RT itu Anda tahulah, apakah dia sambil guyon atau apa, Anda tahulah. Pak RT itu saya tidak percaya dari Pak RT. Setiap segala sesuatu di wilayah ini izin wewenangnya Pak RT, tidak ada Kak. Demi Allah sumpah, saya masih tidak percaya. Yang saya dari duit makan sogok. Jujur Kak, saya bilang enggak, saya bilang. Nah kalau memang tidak ada dari Pak RT, kenapa surau itu bisa berdiri? Ini pertanyaan saya. Saya tidak bisa jawab daripada saya kelahi karena dia perempuan udah. Jadi gini aja, aspirasi apa namanya kakak. Insya Allah di kemudian hari ini mungkin ada kita pertemukan, ada pertemuan meeting gitu. Jadi intinya dalam pembicaraan tadi saya dituduh menerima duit makan sogok lah, istilahnya RT makan sogok lah kan. Saya juga tidak terima kalau saya dibilang begitu, karena saya tidak merasakan. Betul tidak Mas, ada tidak saya terima duit dari Mas kawan? Tidak ada kan. Nah, itu udah dengar semua nih, tapi tuduhan warga itu saya begitu. Artinya kami RT ini, kami tidak pernah benar, kami ini tempat salah. Kami benar pun salah, apalagi kami kalau salah, jangan salah. Nah kedua, ini jujur aja, setelah apa namanya berdebat dengan kakak tersebut, jadi saya ini mungkin beberapa bulan kemudian, ya memang biasanya saya kalau apakah itu undangan pernikahan, undangan rapat, itu saya langsung ngasihkan. Saya tidak wakilkan ke sekretaris, saya tidak wakilkan ke bendahara atau ke warga lain, karena biar warga itu mengenal RT-nya. Ya, maksud saya begitu. Artinya nampak kinerja kita sebagai ketua RT. Tapi maaf, ini prinsip saya. Bukan berarti saya apa namanya mempromosikan diri sebagai ketua RT. Dan itu udah kebiasaan dari pertama. Jadi saya ditunjuk jadi ketua RT. Jadi memang saya langsung turun ke lapangan, apakah itu ngasihkan undangan pernikahan, undangan rapat, segala macam. Tidak pernah saya kasihkan emban atau mana ke sekretaris atau saudara. Jadi ketemulah dengan Bang Rezeki Manurung yang tinggal pas depan surau Al-Khairkan Syariah. Jadi apa namanya, ngomong-ngomong kecil lah saya. Pak RT, ini mohon maaf nih, apa Bang, setelah saya ngasihkan undangan apa saya kurang ingat waktu. Begini Pak, saya ini mohon maaf sebelumnya. Surau kita itu udah ada izin belum? Sama dengan pertanyaan kakak yang belum terdekat dengan saya. Belum. Masa sih belum Pak RT? Nah, udahlah, saya tidak terlalu panjang berdebat. Pak Rezeki Manurung ini cuma satu saya minta tolonglah katanya, bahwa surau itu jangan arahkan ke apa namanya, dihadapkan ke rumah beliau, karena beliau selain ada anak kecil. Jujur aja Pak, mohon maaf, kami merasa terganggu sekali bising. Nah, ini bising dalam arti kata bukan berarti dia mencemooh, enggak. Nah, karena kita juga ya gimana ya, kita juga harus merespon aspirasi warga kan. Nggak bisa kita nggak tampung terus kita diamkan. Ini takutnya nanti ke depannya yang kita pikirkan. Oke lah, nanti insya Allah saya bilang ini Bang Rezeki Manurung, kita sampaikan mungkin suatu waktu kita adakan rapat. Nah jadi apa namanya, memang di situ ada kalimat komplain terhadap komplain keberadaan
surau Al-Khair. Memang ada kata di situ, cuman belum saya teruskan. Yang saya teruskan itulah sebenarnya apa namanya kalimat sambungan. Komplain bukan berarti mau nutup surau, tidak mas. Itu pokoknya isu yang beredar mau ditutup. Ya ini makanya seperti Om Yanto ini sebarkan reakan ke saya, konfirmasi ke saya. Waktu saya bilang ini bukan begini informasinya. Kalau memang surau itu mau ditutup, jangankan mau ditutup dari pertama pembangunan udah nggak bisa sendiri, saya bilang. Kenyataannya warga di sini toleransi, saya bilang. Nah inilah yang mau kita luruskan, artinya warga itu simpel, warga yang muslim simpel saja, udah saya dengar aspirasi mereka. Silahkan Pak RT Surau Al-Khair itu berdiri di wilayah kita, tapi dengan catatan ada 3. Ini mohon maaf ya, bukan nanti saya ngomong begini dari Pak RT. Ini aspirasi mereka yang harus saya sampaikan. Pertama, urus dulu izinnya ke Depak atau ke Menak. Artinya kalau udah diizinkan urusnya ke Depak atau ke Menak setempat, nanti kan ada istilah apa namanya, bukan istilah, memang itu apa namanya suatu persyaratan dari Depak atau ke Menak izin lingkungan kan. Nah nanti yang bertanda tangan situ bukan yang muslim udah jelas setuju, udah muslim nanti apa namanya kita dapatkan dari Kemenak, nanti tetap mas kawan yang ngurus, mas kawan yang mendapatkannya. Setelah ada izin lingkungan itu kasihkan ke saya. Nah nanti saya turun dari rumah ke rumah, nanti saya tanyakan kembali mereka. Sebenarnya ini memang jujur ya mas kawannya, mohon maaf, ini sebenarnya berbanding berbalik, harusnya seperti itu dulu menurut warga muslim ini. Artinya sebelum pembangunan mereka tidak rasis, tidak, silakan, tapi harus dari prosedur dari bawah. Artinya urus ke Kemenak dulu, ke Depak dulu, nanti ada izin lingkungan. Nah kalau udah jadi izin, udah ada izin lingkungan itu dari Depak atau Kemenak, nanti kita olah. Mas kawan koordinasi dengan saya jalan dari rumah ke rumah. Nah nanti saya tanya, Pak Bu, mohon maaf, saya juga sebagai ketua RT 3 RW 2 dan Yusuf, saya juga seorang muslim. Kami ingin mendirikan surau, apakah ibu atau bapak setuju? Nah, ini sebenarnya yang dimaksudkan mereka tidak awal. Kedua, ya kita bilang kalau memang apa namanya kita ini kan siang ini dengan apa namanya terlalu keras, mungkin bisa kami diturunkan. Nah itulah maksud mereka. Jadi komplain dalam arti bukan menolak, keberatan dengan suara tua itu saat tadi. Tapi isu ini berkembang bahwa komplain akan menutup surau. Saya terkejut Pak Umar, Pak Pujo, Pak Kadus, mas kawan, bapak-bapak sekalian, terkejut saya. Aduh, saya bilang kok ini informasi di luar. Makanya saya tekankan di WA group itu supaya warga nyaman menyampaikan pendapat. Kita memang tidak mengundang orang luar. Kalau orang luar datang, itu saya tekankan pada malam hari ini. Saya sebagai ketua RT RW 2 Desa Kapuas. Artinya wilayah di sini saya sebagai pemegang wilayah, pemangku wilayah. Kalau ada orang luar datang ramai-ramai, saya tutup ini rapat. Saya tidak mau ribut. Itu enggak, Pak. Kita istilahnya seperti saya bilang dari awal. Ada masalah besar, kita kecilkan. Ada masalah kecil, kita habiskan. Itu prinsip kita ketua RT. Jadi kita ketua RT tidak pernah memprovokasi. Kalau ada sifatnya di luar sana, oh Pak RT itu anti Islam, itu si salah besar. Saya Muslim. Bapak saya orang Aceh, mama saya Dayak, Muslim. Mualaf. Keluarga saya banyak Muslim. Cuman kita ini sebagai ketua RT harus bekerja secara proporsional. Artinya kita ini sebagai ketua RT adalah yang tengah, yang penyangga. Jadi kita tidak bisa memihak ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Nah, itulah tugas sebagai ketua RT. Nah, artinya sudah saya bilang dari awal, kami ketua RT ini tidak pernah benar. Biarpun macam mana
kebenaran kami 1000 kali kami perbuat, tapi bisa dihapus dengan kesalahan yang sedikit. Itu kami ketua RT. Jadi kami pun benar salah, apalagi karena itu jalan salah memang udah diluruskan oleh yang yang tidak senang dengan ketua RT ini. Nah, jadi demikianlah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya mohonlah dengan warga khususnya M. Yusuf maupun sekitarnya, jangan menerima informasi yang belum pasti. Tanya dulu ke ketua RT, ke Pak Kadus, ke Pak RW, ke Pak Babin. Jangan langsung dapat informasi ditelan mentah-mentah, ini bahaya. Iya. Jadi saya rasa cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Pak Umar kali mau bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan wilayah RT 03, RT 03, RW 02. Pas kebetulan saya ketua RW 02. Dalam hal ini permasalahannya sebenarnya kecil, namun walaupun kecil harus klarifikasi. Jangan sampai terjadi di lapangan simpang siur pembicaraan yang kurang sehat. Jangan sampai timbul polemik di lingkungan RW 02. Jadi saya minta seluruh masyarakat khususnya RT 03, RW 02 yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa terbuka hatinya, bisa dilapangkan hatinya, mudah-mudahan pemikirannya mudah-mudahan lancar, tidak terprovokasi dalam pembicaraan-pembicaraan yang kurang sehat. Namun perlu sarankan kepada ketua RT 03, ini kami ini ketua RW, di sini ada dusunnya. Dalam suatu permasalahan di kemudian hari, ini saya minta maaf, fungsi RT menampung masalah. Kalau tidak bisa diselesaikan permasalahan tersebut, koordinasi dengan RW. Koordinasi dengan RW, barulah RW koordinasi dengan Kadus. Kita duduk bersama, jangan sampai terjadi seperti ini. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Akibat RT-nya kurang komunikasi dengan RW. Ada permasalahan, selalu diam. Sekali timbul permasalahan begini, ribut. Jadi akhirnya kacau. Makanya di lingkungan ada struktur kepengurusan. Mari kita kerjasama. Jangan tersendiri-sendiri. Ayo kita bergandeng tangan. Tokoh masyarakat, agama apapun, ayo kita berjalan sama-sama di lingkungan ini. Jadi kita ke depan bisa maju. Mau berbuat apapun bisa maju. Mau melaksanakan apapun di lingkungan ini bisa tercapai. Namun dengan arti kita harus komunikasi, koordinasi. Jadi permasalahan ini sebenarnya kalau dari awal Pak RT, kalau dari awal ada suatu permasalahan seperti ini, kita musyawarah dulu. Pak RW, nampaknya ini ada masalah sedikit, namun saya tidak bisa mecahkan. Kenapa? Akibat sangkut dengan warga saya. Jadi kita komunikasi berdua, barulah kita ngagak ke dusun. Ayo kita duduk bertiga, selesaikan suatu permasalahan supaya tidak berkembang seperti ini. Ini isunya di luar biasa loh, luar biasa. Jadi yang kasihan nanti kawan-kawan yang non muslim, dikira ada apanya nanti. Dan juga yang muslim begitu, nanti dikira diadu domba. Saya minta maaf, di lingkungan ini tidak ada yang bisa mengadu domba antara etnis apapun. Kita duduk bersama di Gang M. Yusuf. Saya bilang dari dulu ya, saya buka bola disebut nama Dambura. Kenapa saya bilang Dambura? Dayak, Melayu, Bugis, Madura. Itu
Sampai sekarang masih melekat di kepala saya. Makanya ayo kita kerjasama. Oh, suku ini begini. Oh, suku ini. Jangan main suku. Mari kita duduk bersama. Kita selesaikan. Dari etnis manapun ada masalah, kita duduk bersama. Jangan sampai menyebar keluar. Kita diketahui orang. Di sini banyak anggota loh. Banyak yang pintar-pintar, yang bodoh banyak mati. Jadi kalau terlalu pintar nanti akhirnya lari ke jurang. Ya. Jadi saya minta kepada Mas kawan sumbangsih saran dan pendapat untuk yang ke depan mengenai surah Al-Khair, dan juga dari rekan non muslim saya minta saran dan pendapat ke depan kita ini supaya bisa memperbaiki, supaya kita berjalan dengan lancar, supaya kita sama-sama enak di lingkungan, tidak ada polemik seperti ini, isu di sana sini begini begitu, jadi akhirnya lucu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi salam ini diciptakan salam bineka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang zaman Pak Jokowi supaya kita jadi pemersatu. Jadi tidak ada lagi ras, etnis, suku. Jadi biar bersatu. Maka di sini saya ucapkan salam ini dengan niat, tidak ada niat untuk memecah belah dan sebagai macamnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi langsung saja ini kita ulangi dari kita sering buat acara, selalu saya sampaikan ini. Saya ceritakan ini gimana surau bisa berdiri, gimana bisa ada surau di gang sempit yang gimana ya, tidak direncanakan. Jadi kita umat muslim tidak pernah merencanakan ada surau. Mungkin saya sendiri juga tidak ada niat membangun surau sebetulnya. Tapi karena ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kita laksanakan aja, kita tegakkan agamanya. Maka jadi saya cerita dulu dari awal gimana cerita sejarahnya berdirinya Surau Al-Khair. Jadi tepat di 17 Oktober 2021 peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati. Jadi surau itu berdiri mulai dibangun pada November 2021. Jadi sebulan setelah peletakan batu pertama, yang dulunya niatnya bukan bangun surau tapi bangun rumah Quran. Nah, jadi bangun rumah Quran di tanah milik Perguruan Aisyah. Jadi sebelumnya itu saya punya istri diamanahkan juga tanah wakaf untuk membangun sebuah PAUD. Nah, jadi ada seorang ibu dari Kementerian Agama. Jadi beliau sampai sekarang masih aktif di dinas Kementerian Agama. Jadi kalau tadi bicara mengenai izin dan sebagainya macam, insya Allah kami lebih paham. Jadi untuk saat ini pembangunan baru selesai, izin sudah berjalan. Kita sudah punya rekomendasi, karena tingkat izin tidak harus melalui RT. Tingkat izin langsung ke lembaga yang lebih tinggi bisa. Lembaga, akte lembaga sudah ada semua, sudah kita lengkapi. Nah, jadi kalau tadi mundur lagi ke belakang, kenapa kita tidak melalui RT? Karena respon masjid dengan rumah ibadah lain beda. Jadi masalah pembangunan itu beda. Kenapa? Kalau masjid ini umat Islam, bahasa umat Islam bukan umat Islam yang ada di RT 03. Nah, jadi kita ulas dulu ini. Jadi masalahnya bukan hanya umat Islam di RT 03. Ini masjid ya, bicara masjid. Beda dengan mungkin, mohon maaf, gereja atau sebagainya macamnya. Apa? Karena banyak jemaah dari luar yang datang dan sebagainya macam. Oke, lanjut sejarah gimana bisa berdiri. Maka saya pribadi
Nama saya Kawan Hermawan, saya anggota aktif di kepolisian, saya dinas di Polda. Maka saya insya Allah tetap menjaga kondisivitas. Jadi saya bekerja di bidang keamanan, maka karena ini menjelang tahun politik, maka jangan sampai ada isu-isu yang seperti ini yang bisa berkembang. Maka saya desak Pak RT untuk segera, saya maunya Kamis, Rabu malamnya, tapi nggak apa. Jadi saya juga nggak terlalu itu, saya kan orangnya lempeng aja ya, saya nggak, ya mungkin yang sering ke surau tahu lah ya, saya silahkan, saya nggak pernah ngotot maunya saya, enggak. Jadi berdirinya surau juga gitu, silahkan, kerja royong, silahkan, setiap hari royong. Padahal saya sendiri capek, jadi ngikutin aja. Maka surau ini sebenarnya fleksibel. Jadi kalau sampai ada WA, ada waktu itu Pak RT WA saya, bahasanya ya intinya bahasanya sih jelas ya, komplain warga non muslim, beberapa warga non muslim. Udah itu nggak usah dibahas, tapi kita jelaskan padahal bahwa surau ini berdiri dulu berawal dari saya dulu aktif di Aliklas. Maka ada orang yang mempercayai, saya hampir 6 tahun di Aliklas, dari belajar ngaji dan sebagainya macam sampai belajar kurban dan sebagainya macam. Akhirnya ada orang yang mengamanahkan saya uang 100 juta untuk membangun sebuah amal jariah. Jadi amal jariah itu rumah Quran, masjid, terserah. Itu diamanahkan ke saya, bebas mau untuk apa Pak Wawan. Nah, akhirnya waktu itu kita putuskan membangun Aliklas, sudah kita ukur dan sebagainya macam. Namun karena permasalahan di tanah surau Aliklas, mohon maaf, tanahnya sampai saat ini tidak ada sertifikat dan sebagainya macam, dan ada info mungkin digadai di mana. Jadi intinya kita nggak jadi bangun Aliklas. Maka kita putuskan karena uang ini udah saya pegang. Jadi saya juga nggak pernah mau pegang uang umat tuh lama-lama, nggak mau saya. Jadi dari ngurus tanah wakaf dan sebagainya macam, saya selalu lepaskan itu. Karena kita nggak tahu umur amanah orang yang sampai kita lama-lama gitu ya. Maka dengan itu kita mulai bangun rumah Quran, kita letakkan batu pertama, kita mulai bulan November, dan alhamdulillah 5 bulan surau aktif. Surau aktif, tidak lama kemudian kita sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terjadi polemik apa? Pada saat berkurban, saya ngotot untuk memberikan daging kurban kepada non-muslim. Itu penuh polemik, dan akhirnya ada 4 orang yang sudah menyetorkan uangnya minta kembali, H-4. Nah, tapi karena saya mengedepankan toleransi tadi itu dan menghargai sampai dengan setiap kegiatan melalui ketua orang tua kami Pak RW, kita selalu izin dengan Pak Tobing, izin dengan sebelah rumah. Jadi kita nggak semena-mena lah ya. Saya paham surau di tengah komplek mungkin ribut dan sebagainya macam. Saya mohon maaf. Jadi kadang surau itu tidak pernah sepi dari orang, dari anak-anak terutama. Nggak apa-apa, ditegur aja, kasih tahu saya, biar saya yang marahin. Jadi ya saya gimana ya, saya terbatas untuk mengontrol surau. Saya hanya bisa teriak-teriak lewat CCTV, lewat segala macam. Paham saya. Jadi saya memang kali ini momennya saya minta maaf. Mungkin ada warga non muslim yang terganggu dengan suara anak-anak atau segala macam. Yaitu anggaplah kesalahan saya yang sebagai, ya saya bukan ketua ya. Jadi saya ini tidak pantas jadi ketua. Saya mengatakan diri saya inisiator. Saya mempunyai ide membangun, maka saya yang harus meneruskan perjuangan ini. Maka akhirnya setelah 5 bulan kegiatan banyak, kita punya santunan yatim 50 paket setiap bulan, dan itu ada 3 orang non muslimnya. Terus di PAUD juga ada yang non muslim. Maka surau ini sebenarnya saya selalu bilang silahkan main, silahkan datang. Saya tidak pernah non muslim, enggak, saya tidak pernah memandang itu. Mohon maaf, saya tidak pernah. Maka depan rumah Bang Manurung selalu saya tegur. Saya ajak nonton bola waktu itu, apa segala macam. Karena kita paham, kita ya, tapi itulah surau, itulah harus ada azan, harus ada sholawat, harus ada orang ngaji. Nah, dengan tadarus tahun lalu yang Ramadan, seharusnya kami sampai jam 10. Rata-rata masjid sampai jam 10, maka kadang-kadang sampai jam 12. Tapi saya batasi sampai setengah 9. Karena kita harus menghargai tetangga kita, saya bilang.
Udah, kalian jangan ribut kalau tidur malam di surau, jangan sampai tetangga tersinggung, terganggu. Maka ya Pak Babinsa, selamat datang Babinsa. Jadi sebenarnya ya tidak apa-apa saya sebagai inisiator surau yang salah, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita jarang ya rapat, namun saya perlu sampaikan di sini. Jadi kami di sini pertama menjunjung toleransi. Nah, maka kami sangat kaget pada saat Pak Rijal WA saya secara pribadi seperti itu. Maka saya tidak pernah melama-lamakan sesuatu. Saya harus cepat. Saya memang orangnya kayak gitu. Maka kadang ada yang tidak bisa mengikuti, merasa mungkin ya tersinggung. Padahal saya tidak punya niat untuk menyinggung seorang, menjatuhkan seorang, tidak ada. Saya orangnya tidak pernah seperti itu, tidak mau sih. Cuma saya selalu cepat. Saya harus cepat. Saya pengen segala sesuatu harus cepat. Nah, maka dengan ada bahasa seperti itu, komplain dan segala macam, itu waktu itu sebenarnya kalau masalah pembangunan Pak Rijal ini juga aktif di surau pada saat itu. Tapi mungkin setelah ada permasalahan masalah EKTP, nah, mohon maaf nih, kita ungkit lagi di balik nih. Nah, setelah aja masalah EKTP yang digunakan untuk mendukung Maria Goretti, yang hampir sebagian orang tidak merasa mendukung, namun masuk nomor nicknya ke dalam pendukung Maria Goretti. Nah, maka sejak itu orang ribut. Saya tidak bisa mendengar sesuatu yang tidak baik lama-lama. Maka udah Pak RT jelasin aja di grup, saya bilang, kan ada CWA di grup. Nah, cuma banyak sekali, ada yang nelpon, ada yang itu marahin saya dan segala macam. Tidak perlu kita sebutkan. Jadi intinya setelah kejadian itu, padahal waktu itu saya ada berniat untuk mempermasalahkan ini di hukum. Saya sudah koordinasi ke Dirkrimsus, ke Krimsus, sudah segala macam. Ini sudah cukup alat bukti. Namun karena saya memandang Pak RT juga orang tua saya, dan dulu Pak RT ini terpilih, sebenarnya orang tua saya yang terpilih RT dan diserahkan ke beliau. Awal mulanya beliau menjadi RT. Jadi biar tahu semuanya. Jadi awalnya beliau ini jadi ketua RT, sebenarnya Bapak Nur Ali orang tua saya yang terpilih dan akhirnya diserahkan ke Pak Rijal. Nah, namun ke depan setelah Pak Rijal mapan dan segala macam, sebenarnya kedua kemarin juga saya dukung Pak Rijal, walaupun banyak sekali selentingan yang itu sudah saya sampaikan, namun saya dukung lagi Pak Rijal menjadi ketua RT. Nah, dan banyak sekali sebenarnya pemilihan kemarin banyak sekali yang ingin mengganti dan segala macam. Nah, tapi sepertinya mungkin ke depan ini atau hari ini kita adakan momen juga untuk bisa memilih RT yang baru. Nah, jadi dilanjutkan aja. Jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena udah capek ya. Kemarin KTP Maria Goretti. Ini masalah komplain non-muslim yang mungkin apa sebenarnya ya. Kalau saya melihatnya ini ke pribadi saya tapi menyangkutkan ke surau. Nah, jadi jangan sampai Bapak sebagai komandan di sini, komandan RT, tidak bijak Pak. Jadi gampang sekali melontarkan kata-kata chat WA seperti itu. Saya bukan bukan memprovokasi ya, tapi saya supaya ini nggak berlarut, nanti ada lagi masalah. Karena saya lihat ada dendam, ada segala macam. Karena apa? Pak RT ini sudah tidak surau al khair lagi. Sejak kejadian KTP, Pak Rijal ini sudah tidak pernah sholat lagi di surau. Terus nggak negur dan sebagainya macam. Jadi mohon maaf, saya bukan ini, saya biar selesai. Itu tadi saya bilang, saya ini cepat. Orangnya nggak mau berlarut. Apa segala macam cepat. Bangun surau aja 1,3 miliar, Allah cepatkan. Memang saya nggak mau lama-lama, karena uang berapa terima, malahan hutang, baru dapat duit baru, karena di belakang bisa hutang. Nah, maka jadi saya tuh bukan menghebatkan diri, tidak, tapi ini saya udah lama, akhirnya saya harus ngomong. Sebenarnya pada saat Maria Goretti permasalahan ini harus diadakan rapat, saya tidak ngotot, saya pun pikir sudah dihapus segala macam kan, sudahlah, rupanya masih ada dendam, masih ada keberlanjutan ini. Ya, hari ini saya sampaikan
Jadi kita RT 003, RW 002 perlu penggantian RT. Nah, jadi warga harus setuju atau tidak, silakan sampaikan. Ini mic ada 2, sampaikan. Jadi harus diadakan penggantian RT, Pak Dusun izin. Nah, jadi kita jangan sampai tunggu Pak RT, sabar. Jadi saya tahu Pak RT mau apa, saya sudah tahu. Nah, jadi momennya bukan tepat, tidak tepat, tapi ini saat yang tepat pada saat ada permasalahan ini. Langsung pungpung warga ngumpul. Nah, jadi itu untuk tanggapan izin tadi sudah saya jelaskan. Jadi pemilik tanah itu yang mewakafkan itu di Kementerian Agama. Sampai saat ini kita punya rekomendasi desa dan segala macam sudah. Jadi ini surau beda Pak dengan izin-izin rumah ibadah misalnya gereja dan segala macam, karena maksudnya begini, kalau surau ini kan bukan hanya ini, di surau itu orang dari mana pun boleh. Nah, intinya kalau masalah tadi kan permasalahannya toa itu di mana-mana sama sebenarnya, kita ajan nggak lama. Nah, kedua permasalahan izin itu sebenarnya kita kan baru aktif nih. Nah, baru aktif setahun, baru aktif. Kedua pasti kita urus itu, sedang aja. Jadi kita punya akte lembaga, kita punya sertifikat tanah itu sudah masuk di wakaf, sudah jelas, tanahnya jelas, bangunannya jelas, orang-orang di dalamnya jelas, alirannya jelas, tidak ada aliran sesat. Nah, jadi kita kalau masalah izin tadi kita berproses, sana izin tidak ujuk-ujuk jadi, tapi kita sudah intinya gini loh, kalau itu bermasalah izin yang paling berhak itu pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu punya kewenangan. Nah, mungkin Pak Babin Kamtipmas punya kewenangan. Nah, jadi saya mungkin untuk sedikit Pak Kadus menanggapi dan menengahi ini apa yang harus ke depan dilaksanakan, karena yang paling penting tadi itu poin penggantian RT Pak Kadus, karena ada kewenangan Kadus yang mewakili kepala desa yang punya kebijaksanaan untuk apabila sesuatu RT ketua RT yang di bawah naungan desa bermasalah dengan warga atau yang melakukan, ya kalau NIK itu udah tidak pidana, undang-undangnya jelas. Nah, NIK dimasukkan, alasannya itu bukan dari Pak RT tapi dari tim sukses. Tadi dijelaskan Pak RT kerja di Maria Goretti dan tim suksesnya juga nginapnya di sini, singgahnya di sini dan sebagainya macam. Jadi untuk melarikan itu datanya dari tim sukses itu sangat jauh. Jadi tim sukses dapatnya dari mana kan gitu. Maka datanya kalau nggak salah 40 KK itu yang masuk, 40 NIK. Jadi sebenarnya kita nggak angkat itu, kita pikir sudah selesai. Ternyata mengangkat masalah yang lebih besar apa? Non muslim komplain terhadap surau, itu bahasanya jelas. Jadi bahaya berarti. Jadi itu susah. Kalau ini dipidanakan lebih parah lagi. Nah, maka hati-hati dalam bermedia sosial, dalam berchat, maka bukan memancing saya. Sebenarnya saya apa? Saya itu pengen Pak RT respon dengan surau. Apa kita mau minta data buat kurban? Maka saya chat. Sebenarnya saya nggak perlu. Ngapain RT? Desa langsung selesai. Nah, maka hal-hal kayak gitu ya sebenarnya harus bijak lah. Jadi mohon maaf apabila yang tersinggung. Mohon izin Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa. Jadi saya berkata seperti ini tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini beliau ada Pak Kapten Mardiono, AKP Mardiono, beliau warga baru di sini, dan Pak Kadus, Tumenggung, Pak RW yang Bapak BPD desa. Jadi ini udah cukup, udah terangkat desa, karena ini isu-isu mendekati politik sangat berbahaya masalah agama. Jadi hati-hati. Jadi kita bukan memperbesar, tapi kita mengantisipasi supaya tidak menjadi besar. Demikian tanggapan dari saya selaku inisiator yang mungkin bisa dikatakan ketua dari Surau Al-Khair. Mohon maaf apabila saya berkata agak tinggi, agak mungkin menyinggung perasaan bapak-bapak. Saya mohon maaf, kata saya memang karakternya seperti ini, selalu terus menegakkan yang benar. Maksud saya nggak usah lama-lama lah, kalau ada salah cepat. Nah, mungkin bukan mengurangi rasa adab saya, tidak, tapi insya Allah dengan begitu hati saya lebih lapang. Saya mohon maaf kepada sesepuh, orang-orang tua, mungkin dengan suara saya seperti ini
mohon dimaafkan. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Umar selaku Ketua RW 02, Pak RT Pak Rijal selaku Ketua RT 03 RW 2, Bang Muhammad Hasan kebetulan selaku anggota BPD di desa, Pak Babin, Pak Babinsa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya banggakan dan saya muliakan tentunya. Tentunya pada malam hari ini kami di desa mendapat undangan dari Mas Nawan ya, Mas Nawan mengenai permasalahan informasinya Pak RT. Informasinya ada yang komplit. Ternyata setelah saya dengarkan, ternyata komplainnya pertama masalah izin dan kedua ada salah satu warga yang merasa terganggu ya. Mungkinan tadi berdirinya surau Al-Khair sudah dijelaskan oleh Mas Hernawan. Tentunya saya juga pengen tahu Mas Hernawan sebelumnya surau Al-Khair ini udah ada izin atau belum? Masih dalam proses ya. Tentunya masih dalam proses. Kalau saya melihat surau Al-Khair ini, alhamdulillah sebenarnya bergeraknya udah benar, udah istilahnya bergerak dalam kebaikan. Namun itu terlepas dari tadi kemungkinan ada nggak tahu ceritanya gimana izinnya belakangan. Jadi kemungkinan Pak RT-nya sebelumnya udah tahu kali kemungkinan mau berdirinya surau Al-Khair nih kan. Saya jujur aja. Mik, dong mik di sepeda tuh dong. Tahu pasang. Mik. Halo, mohon izin ya Pak Kadus, saya jawab pertanyaan Pak Kadus. Jadi begini, memang setelah Mas Kawan tidak aktif lagi di surau Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ada dia. Iya betul. Yang lama Al-Ikhlas. Memang Mas Kawan itu ada ngomong dengan saya, Pak RT, kita akan bangun surau. Nanti akan berdiri surau di wilayah kita. Saya bilang sah-sah saja, boleh-boleh saja, baik adanya. Artinya warga di sekitar kita pun bisa religius, yang muslimnya sholat nggak terlalu jauh, yang tadinya mungkin bisa mencapai 5 menit, 10 menit bisa dicapai hanya 5 menit. Jadi maksud saya itu memang Mas Kawan ada memberi informasi ke saya akan bangun surau, tapi saya titip pesan dengan Mas Kawan, tolong Mas nanti dirapatkan, karena kan tidak mungkin saya yang ngurus izin surau ini, pasti Mas Kawan kan. Tapi setelah tunggu-tunggu sampai hari ini, rupanya suraunya dibangun duluan, izinnya belakangan. Ini saya jujur aja, saya sebagai orang awam, walaupun saya ketua RT, saya kurang paham juga sih. Akhirnya kan ada ada polemik lah di masyarakat, terutama warga kita yang muslim. Kedua, mohon maaf nih, saya juga sedikit akan menjawab sedikit kalimat dari Mas Kawan tadi. Memang betul, saya akui dari tahun 2010 ke 2020 itu saya belum lihat. Memang waktu itu bapaknya Kawan Hermawan, Pak Nurali yang terpilih. Setelah itu karena satu dan lain hal, Pak Nurali ini tidak mampu mengemban
sebuah amanah ketua RT, karena satu dan lain hal dia sibuk kerja di Alas Kusuma ya. Jadi dikatakanlah ke saya. Sebenarnya waktu itu saya udah tidak mau, jujur aja tidak mau sebenarnya saya, karena kalau saya ambil jujur aja saya malu. Tapi karena Pak Nurat mohon Pak RT, istri saya yang jadi saksi, mohon Pak RT katanya, daripada jatuh ke orang lain, karena Pak RT sudah pengalaman di sini, saya kasihkan ke Pak RT. Nah, sebenarnya Pak Kadus saya udah enggak kepingin lagi setelah pemilihan, tapi Pak Nurali masih datang bertamu ke rumah saya ini, minta saya mengemban amanahnya. Jadi perlu saya sampaikan ke forum rapat ini. Dan setahu saya setelah itu ada pemilihan akhir dari 2020 kalau tidak salah ya. Nah waktu itu kita ada pemilihan loh, kecuali tidak ada pemilihan istilahnya diteruskan, tidak ada pemilihan, itu mungkin bisa bahasanya ada pemilihan pada malam hari ini. Saya juga keberatan kalau misalnya agendanya untuk membicarakan membahas masalah surau Al-Khair tapi menyimpang. Saya juga keberatan karena begini, jujur aja Pak Kadus, Pak RW, Pak Babin, bapak-bapak semuanya, negara kita tidak mengenal artinya kudeta di tengah jalan. Saya kan berakhir tahun 2025. Kok kenapa tiba-tiba malam ini mengadakan pemilihan RT? Ya, ini udah melanggar undang-undang loh. Artinya ini saya dipilih oleh masyarakat. Kemarin saya calon tunggal loh Pak Kadus. Tidak ada yang mau calon. Nah, saya ditetapkan, ada berita acaranya selengkap. Kok sekarang Wawan tiba-tiba membicarakan masalah ini di forum rapat ini? Ini tidak bisa. Artinya ini kita harus bicarakan sebelumnya. Dan masa jabatan saya masih 2 tahun setengah loh. Kalau memang mau ganti saya silahkan 2025. Berarti ini pemakjulan saya anggap. Ya, nah ini perlu saya sampaikan kan. Iya. Iya betul ya, makasih ya. Iya. Jadi kita lanjut permasalahan intinya ya. Untuk permasalahan izin kita tidak perlu panjang lebar, dalam artian ini sudah dijawab Mas Hernawan, masih dalam proses ya Mas Hernawan ya, karena memang suatu TPA, apalagi ada TPA-nya, itu harus ada izin dan proses. Masalah komplain untuk warga yang merasa terganggu, kemungkinan nanti bisa disampaikan terganggunya mengapa. Kalau suara aja memang tentunya tidak boleh kita halangi Pak RT. Saya nyampaikan kita halangi. Kalau istilahnya ngadi masih bisa kita batasi. Nah, kalau suara aja tidak bisa kita batasi, takutnya nanti ada terjadi gesekan di antara warga. Tentunya harapan kami di desa tentunya kan warga desa Teluk Lakuas ini aman, damai, tentram dan nyaman tentunya. Segala permasalahan tentunya ada penyelesaiannya kalau dibicarakan, dirumpukan dalam rapat. Namun masalah surau Al-Khair, peletakan batu pertamanya pun oleh Bupati, kemungkinan nanti masalah izin bisa cepat diselesaikan Mas Hernawan. Untuk warga yang merasa terganggu, nanti sampaikan aja terganggunya di mana gitu kan. Cuman suara aja tidak bisa kita larang, Kita jangankan surau, gereja pun kalau berbuat dalam kebaikan kita dukung. Karena kita tidak membedakan umat Islam, umat Muslim, maunya kita di desa masyarakat aman, damai, nyaman dan tentram. Begitu. Jadi nanti mungkin Anda berproses biar ini tidak panjang lebar, tidak makin panas istilahnya kan. Nanti bisa berproses lah, karena udah
disampaikan komplainnya apa, permasalahannya apa, nanti izin mungkin sedang berproses. Mengenai untuk penggantian RT, kita tidak bisa ujuk-ujuk ganti nih malam ini nih, tidak bisa, karena ada prosedurnya. Kalau kita main ganti-ganti ya bisa kena ya bang Marsan ya, semua ada aturan. Ya kalau memang warganya setuju, ya bersurat ke desa, diketahui Pak RW, tidak bisa ujuk-ujuk malam ini kita ganti semuanya. Harus berproses, bersurat, ditandatangani warga. Nah, cuman kalau saya melihat Pak Rijal ini, RT kalau ke desa, kalau ke bawah ini saya kurang tahu gak ya, karena saya tidak tiap hari ada di lapangan, tidak bisa memantau saya karena megang 39 RT. Jadi tidak tahu ada permasalahan apa di lapangan kalau tidak ada yang lapor kan. Kita pun kalau ada yang lapor tidak ujuk-ujuk gak terima. Kita cari dulu nih informasi apa nih, seperti apa nih kan gitu. Jadi harus berproses dulu, tidak bisa main-main ganti ya kita yang kena nanti di desa. Jadi kalau menurut saya Pak Rijal ini kalau untuk ke desa sih kadang-kadang saya minta data, minta kerjasama ini sih bagus. Cuman itulah saya tidak bisa memantau kan di lapangan, yang tahu masyarakat sekitar lah, masyarakat sekitar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang itu mau nih diganti Pak Rijal, istilah masyarakat semua seluruh tidak tahu, tidak setuju kan, setuju mau diganti ya bersurat ke desa, diketahui Pak RW, nanti kita tidak lanjuti. Nanti kan dipanggil yang tidak setuju nih, perwakilan apa permasalahannya, nanti kita cari solusi terbaik lah Pak Rijal ya. Bukan saya istilahnya mendukung salah satu pihak nih. Kami dari desa mencari solusi terbaik lah kan. Bukan apa kalau masyarakatnya tidak setuju pun Pak Rijal lanjut jadi RT pun nanti sakit ya, iya kan? Tapi mau saya sih aman-aman ya, semua nyaman, desa aman, masyarakat nyaman, tenang gitu. Nah, mau ngapa, masalah politik tuh belakangkan lah, masalah politik tuh kan. Nah, cuman tadi tuh ini masalah data warga yang jangan sampai terjadi lah, wilayah kan, takutnya terjadi seperti ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan masyarakat atau siapa? Itu nampak ya. Tadi besar dari kecil. Besar dari cepat Jadi para undangan yang hadir pada malam hari ini yang perlu disampaikan dipersilahkan, karena kita ini yang hadir pada malam hari ini bukan mengambil argumentasi ya, bukan ngadu jotos atau apa. Kita cari solusi di lingkungan supaya aman dan tentram. Jadi kalau ada pendapat, saya minta kepada yang sesepuh di situ ya dipersilahkan supaya kita biar sama-sama enak di lingkungan ini. Nanti tamu undangan atau masyarakat boleh ngasih masukan apa yang mau disampaikan, baik dari pemudanya atau tokoh-tokohnya kan, untuk kebaikan bersama lah di lingkungan RT 03 nih. Atau selanjutnya kalau merasa mungkin ada masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berbicara bukan atas nama diri pribadi, tapi saya berbicara atas nama status saya di desa sebagai BPD. Jadi maunya kami di sini tentunya wilayah RW 02 ini memang wilayah saya. Kalau bicara DPR gitu, memang wilayah dapil saya gitu ya. Memang berkewajiban saya melihat dan meninjau apa yang terjadi di warga kami ini.
Ya kalau misalnya ada terjadi seperti ini, memang betul kita harus musyawarah dengan mufakat. Jadi tidak menimbulkan gesekan walaupun sedikit seperti itu. Dan sekarang kita cari pemecahannya apa kira-kira seperti itu. Jadi yang kira-kira enak bagi kita semuanya, bagi keluarga kita yang beragama non-muslim dan keluarga kita yang muslim. Kita ini sebenarnya berkeluarga Pak. Ya Pak Bin ya. Kita ini keluarga semuanya PRT ya. Jadi apalagi di Gang M Yusuf ini kan, Gang Yusuf Desa Teluk Kapos ini. Kalau kita sakit tentunya pasti kita yang kan, ada yang meninggal kita semuanya. Enggak itu yang muslim ataupun muslim, kita juga semuanya datang melihat keluarga kita di sini. Jadi marilah jangan timbul gesekan yang kira-kira merugikan kita. Ketika nanti timbul satu saja gesekan, pasti akan dampaknya meluas dan tidak enak ke diri kita sendiri. Kalau udah terjadi, nah itu susah obatnya, Pak Ujo ya. Kalau udah terjadi susah obatnya Pak Ujo. Kita mandang gimana gitu Pak, mau tegur gimana gitu kan. Yang seperti ini, marilah kita bersama-sama. Dan saya ucapkan makasih Pak RT, Mas Wawan udah membuka hatinya untuk bermusyawarah seperti ini. Inilah yang kita inginkan Pak, seperti ini. Jadi jangan hanya memecahkan mereka sama mereka, tidak. Betul kata Pak RW tadi, Pak RT itu ada atasannya Pak RW, Pak RW itu ada atasannya Pak Kadus. Kami juga sama, perangkat desa, memantau desa, memantau perkembangan, atau pekerjaan yang dilakukan desa. Memang nampaknya BBD itu kalau dilihat tidak seberapa, tapi kalau BBD bikin laporan, nah, bisa ke kabupaten seperti itu, sama kerjanya seperti itu. Jadi saya mohon, marilah kita bukakan hati kita semuanya di sini, berjabatan tangan yang erat, kita ini satu seperti itu, jangan sampai ada masalah seperti itu. Mungkin itu ya dari BBD selaku perangkat desa juga yang saya ucapkan. Selebihnya saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang disampaikan Pak Marasannya tentunya